Waktu terbaik untuk mengendalikan hama bukan saat mereka sudah muncul dan merusak tanaman, tapi saat mereka masih dalam bentuk telur. Kita bisa membuat telur hama, baik jenis ulat maupun kutu-kutuan, tidak bisa menetas, sehingga mencegah para perusak tanaman kita ini lahir ke alam dunia yang penuh tipu daya ini. Bagaimana caranya? Faktanya, ada beberapa bahan aktif insektisida yang mampu membekukan telur hama, alias menghentikan pertumbuhannya sebelum ia menetas. Dibandingkan dengan bahan aktif yang untuk pengendalian serangga yang sudah hidup, ya, bahan aktif insektisida untuk pembeku telur ini ternyata jauh lebih murah harganya. Apa saja? Sebelumnya kita bagi dua jenis hama ya. Yang pertama ada hama ulat-ulatan seperti ulat bor, gerek batang padi, kemudian ulat gerayak, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua hama kutu-kutuan seperti wereng, kutu kebul, kutu hijau, trip, dan sejenisnya. Antara ulat-ulatan dan kutu-kutuan ini beda ya. Untuk jenis ulat-ulatan ada bahan aktif flufenuron namanya. Bahan aktif ini bisa ditemukan di merek Match di Syngenta atau merek Closmin yang harganya lebih terjangkau. Ada juga yang ditemukan dalam kandungan ganda, misalnya imamectin benzoat plus flufenuron ya, seperti pada merek Toxdol. Cara kerjanya, bahan aktif flufenuron ini akan menghambat pembentukan kitin, sehingga telur gagal menetas. Apa sih kitin itu? Gampangnya, kitin adalah zat yang membantu merapuhkan kulit telur. Kalau kitin tidak diproduksi, maka kulit telur jadi keras sehingga nggak bisa retak dan menetas. Yang kedua, bahan aktif diflubenzuron. Ini mungkin belum banyak dipakai ya. Contoh produknya ada di insektisida merek Budasi. Kalau ini cara kerjanya selain mencegah pembentukan kitin, ia juga meresap ke dalam cangkang telur dan mengkill embrio di dalamnya. Jadi kerja ganda. Berikutnya untuk kutu-kutuan ya. Yang pertama ada buprofezin. Nah, ini sudah banyak sekali dipakai. Ada di merek Upload dan juga Lugens contohnya. Buprofezin ini juga menghentikan produksi kitin, khusus untuk kutu-kutuan. Telur tidak bisa menetas karena cangkangnya keras. Dan kutu yang sudah menetas juga tidak bisa ganti kulit ya, karena kulitnya juga jadi keras. Artinya kalau disemprot saat telur hama wereng atau kutunya ini sudah menetas tapi masih kecil, hasilnya tetap bisa efektif. Kemudian bahan aktif klopenapir. Nah, ini sebetulnya bisa digunakan untuk ulat sekaligus juga untuk kutu-kutuan. Makanya harganya biasanya agak lumayan dan banyak sekali dipakai di petani sayuran. Terkandung di beberapa merek, contohnya ada Indovir, Arjuna, Fenapir, dan banyak lagi. Ketika diaplikasikan, bahan aktif ini bisa masuk menembus cangkang dan mengkill embrio sehingga si serangga tadi tidak bisa lahir ke alam fana ini. Nah, itulah beberapa bahan aktif insektisida pembeku telur beserta cara kerja dan hama sasarannya. Kalau sudah tahu insektisida ini untuk telur, maka kamu harus pastikan kalau kamu menyemprotkannya pas banyak telur hama di tanamanmu. Biasanya serangga kawin pas terang bulan. Setelah kawin, 2-7 hari setelahnya pasti bertelur, dan disitulah momen yang pas. Setidaknya 7 hari setelah terang bulan itu, kamu bisa gaskan, terutama jika di lahanmu banyak terlihat induk hama dewasa, baik itu mengat, kupu-kupu, klaper, atau wereng dewasa yang sudah bersayap. Tapi gunakan sesuai dosis di label ya. Lakukan rotasi bahan aktif juga untuk mencegah kekebalan hama. Terakhir, yuk kita bagikan video ini biar lebih banyak petani yang tercerahkan. Salam.